Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pavita Amanda dari kelas 8 MID dengan NPM 062240833137. Terus sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode yang saya gunakan dalam penyusunan laporan akhir saya atau aplikasi yang sedang saya buat dengan judul Implementasi Metode Simple Additive Weighting SAW dalam sistem pendukung keputusan persetujuan lembur karyawan berbasis website pada Perumda Tirtamusi Palembang. Oke. Nah, mengenai metode SAW sendiri, metode Simple Additive Weighting atau SAW merupakan salah satu pendekatan dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode ini sendiri sering disebut dengan metode penjumlahan terbobot karena prinsip kerjanya yang mengalihkan setiap nilai kriteria dengan bobotnya, yang kemudian menjumlahkan hasilnya untuk memperoleh nilai akhir setiap alternatif, dan nilai tertinggi yang dihasilkan menunjukkan alternatif terbaik. Pada penelitian ini sendiri, metode SAW diterapkan untuk membantu menentukan prioritas persetujuan lembur karyawan di Perumda Tirtamusi Palembang. Konsep dasarnya sendiri yaitu yang pertama, setiap alternatif memiliki nilai pada setiap kriteria. Yang kedua, setiap kriteria memiliki bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Dan yang ketiga, nilai akhir dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot dengan nilai kriteria. Nah, karakter SAW sendiri itu sederhana dan mudah dipahami, lalu efektif untuk permasalahan multi kriteria, lalu menghasilkan rankingan yang jelas, dan dapat digunakan untuk kriteria benefit maupun cost. Oke, adapun alur metode SAW-nya sendiri, yang pertama yaitu penentuan kriteria dan bobot, yang dimana nanti akan menetapkan kriteria yang digunakan dalam menilai prioritas persetujuan lembur karyawan, lalu memberikan bobot pada setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Lalu yang kedua, penentuan skala penilaian. Menentukan skala penilaian yang digunakan untuk mengubah data setiap kriteria ke dalam bentuk nilai agar dapat diolah menggunakan metode SAW. Yang ketiga, penentuan alternatif. Dengan menentukan alternatif yang akan dinilai, yaitu karyawan Perumda Tirtamusi Palembang yang mengajukan lembur pada periode tertentu. Lalu keempat, matriks keputusan, yang dimana menyusun nilai-nilai setiap alternatif berdasarkan semua kriteria yang ada, lalu disajikan ke dalam bentuk matriks. Yang kelima, normalisasi data, yaitu melakukan normalisasi data guna menyamakan skala nilai antar kriteria sehingga seluruh kriteria tersebut dapat dibandingkan secara setara. Yang keenam, nilai preferensi, yaitu menentukan skala penilaian yang digunakan untuk mengubah data setiap kriteria ke dalam bentuk nilai agar dapat diolah menggunakan metode SAW. Dan yang terakhir, perankingan dan klasifikasi, yaitu mengurutkan nilai alternatif dari tertinggi hingga terendah, kemudian mengelompokkan hasil urutan tersebut ke dalam kategori prioritas lembur karyawan. Adapun kriteria yang digunakan yaitu terdapat 4 kriteria dengan kode C1, C2, C3, C4. Yang pertama ada kriteria tingkat kehadiran, di mana dengan bobot 25 tipenya benefit. Yang kedua ada C2, kriteria urgensi pekerjaan dengan bobot 30, tipenya benefit. Dan yang ketiga, kriteria durasi jam lembur dengan bobot 20, benefit. Dan yang keempat, C4, kriterianya beban pekerjaan dengan bobot 25 yaitu dan benefit. Nah, seluruh kriteria tersebut termasuk ke dalam tipe benefit, yang berarti bahwa semakin besar nilai yang diperoleh, maka semakin tinggi prioritas karyawan untuk mendapatkan persetujuan lembur. Karena jumlah total bobot dari seluruh kriteria adalah 100, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam penentuan bobot dari kriteria tersebut. Oke, adapun rumus metode SAW sendiri, yang pertama adalah menormalisasikan, yaitu RIJ sama dengan XIJ per max XIJ. RIJ sendiri merupakan nilai rating kinerja yang telah dinormalisasikan untuk alternatif AI. Lalu max XIJ yaitu nilai maksimum pada kriteria. XIJ sendiri nilai atribut yang dimiliki oleh alternatif terhadap setiap kriteria.
Lalu ada rumus metode SAW nilai preferensi. Nah, nilai preferensi ini dengan rumus FI sama dengan PNJ sama dengan 1, lalu WJ dikali RIJ. VI sendiri merupakan peringkat atau nilai akhir, WJ merupakan bobot nilai yang diberikan untuk setiap kriteria pada alternatif, RIJ merupakan nilai kinerja yang telah dinormalisasikan untuk setiap alternatif. Adapun manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu manfaat memberikan solusi terhadap permasalahan persetujuan lembur karyawan melalui pengembangan aplikasi metode berbasis website dengan metode SAW yang lebih efisien, objektif, terorganisir di Perumda Tirtamusik Palembang. Yang kedua, meningkatkan kinerja manajemen sumber daya manusia Perumda Tirtamusik Palembang dalam proses pengajuan dan persetujuan lembur karyawan secara menyeluruh, baik dari aspek sistem maupun kualitas pelayanan kepada karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan terkait persetujuan lembur sehingga dapat mengurangi kesalahan dan subjektivitas dalam penilaian. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan beralih ke datanya. Bisa dilihat. Ini contoh untuk 1 unit saja data lembur karyawan. Terdapat tanggal lembur, nama-nama pegawai, dan NIK-nya, NIK pegawai. Lalu ada juga unit kerja serta jabatan pegawai itu sendiri. Dan di sini terdapat juga tugas lembur dan tingkat kehadiran, urgensi pekerjaan, jam lembur, durasi lembur, dan beban kerja. Nah, setelah dikelompokkan dia akan jadi seperti ini. Data ini kategori yang sudah saya bilang tadi, di mana terdapat tingkat kehadiran, urgensi pekerjaan, durasi lembur, beban kerja. Seperti ini, misal tingkat kehadirannya sangat baik, urgensi pekerjaannya darurat, durasi lemburnya 4 jam. Kalau untuk tingkat kehadiran sendiri ada kategori sangat baik, cukup. Kalau yang urgensi, darurat, mendesak, cukup mendesak, kurang mendesak. Dan ini beban kerjanya ada rendah, sedang, tinggi. Ini akan nanti setelah ditentukan berdasarkan kriteria akan muncul nilai preferensinya. Oke, mungkin ini saja dan kurang lebih berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti pada Ibu Febi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.